La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, berawal dari tempat yang paling mulia di muka bumi ini, ahabbul bilad ilallah masajiduha, kata Rasulullah. Tempat yang paling dicintai, yang paling disenangi, yang paling disukai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Jadi orang-orang yang selalu datang ke masjid adalah orang-orang yang baik. Baik menurut catatan, menurut pandangan Allah, baik pula lah menurut pandangan manusia. Jadi tidak ada orang yang dinilai jelek itu kalau sedang datang ke masjid. Beda dia kalau sedang datang ke puskesmas. Kalau selalu datang ke puskesmas, orang akan bilang yang paling banyak penyakit lah bawa itu. Betul, banyak kali penyakit bawa itu. Kenapa? Setiap hari aku tengok ke puskesmas saja. Padahal ada kontrol di situ. Nah, itu juga kantor polisi. Yang banyak kali lah masalah bawa itu. Kenapa? Setiap hari aku tengok kantor polisi dia kontrol. Padahal ada urusan, ada kerjaan dia, tak jualan, tak apa. Tapi kalau orang selalu datang ke masjid, pagi ke masjid, siang ke masjid, sore malam ke masjid, yang paten kali lah bawa, taat kali ke masjid terus. Padahal numpang toilet masjidnya dia, karena toilet rumahnya rusak. Tapi tidak ada orang akan mengatakan simpulan itu orang jahat, orang jelek kalau selalu datang ke masjid. Kenapa? Karena masjid ini rumah Allah. Masjid ini rumah Allah, Baitullah. Jadi kalau kita ke masjid, saat itu kita menjadi tetamu Allah. Jadi kalau kita sudah menjadi tetamu Allah, maka aturan yang berlaku adalah aturan Allah. Sama persis kemarin kalau waktu Pak Bayu jadi camat, tak kala masuk dalam ruangan 4 persegi itu ruangan beliau. Aturan yang berlaku adalah aturan beliau. Kita datang ke rumah Ustaz Hamidi misalnya. Begitu masuk ke dalam ruangan rumahnya itu yang berlaku aturan dia. Jangan bertantang tenteng. Bongkak ke malu tuh. Masuk kita rumah Pak Ahmad, rumah Pak Aswan, yang berlaku aturan rumah dia. Tak berlaku aturan kita. Ini tak berlaku aturan kita. Kita masuk rumah Allah, berlakulah aturan Allah. Berlaku aturan Allah. Makanya ada adab masuk masjid. Itu dia. Itu bedanya masjid dengan rumah. Bedanya masjid dengan tempat lain. Kalau kita masuk ke tempat lain, masuk kantor, masuk pajak, masuk rumah, tak ada ibadah. Tapi terkala kita masuk masjid, kita dinilai ibadah, dapat pahala kita di dalamnya. Kenapa? Oh, kita masuk rumah Allah. Itu dia. Jadi bersyukurlah kita hari ini yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal diterima tak terima ibadah itu bukan hak, bukan kewenangan kita. Karena kita tidak punya kewenangan untuk menilai ibadah orang lain. Ini kadang-kadang kita ini terlalu paten kali, soal paten menilai ibadah, terlalu pandai kali menilai ibadah orang. Ibadah simpulan itu tak ada arti, tak ada izin, tidak gitu. Kita tak punya kewenangan untuk menilai ibadah seseorang. Yang jelas cukup syarat rukunnya sudah selesai itu. Jadi kalau orang menilai, gimana Ustaz ibadah saya kira-kira sah tidak, cukup syarat rukun sah itu. Macam mana pula Ustaz ibadah salat saya diterima tidak? Kita lihat dia. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi terima atau tidaknya sholat seseorang itu, tengoklah itu dia. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau masih sholat, masih fahsya' wal munkar masih dikerjakan, masih ada hal yang perlu diperbaiki dari ibadah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada yang masih terkantuk-kantuk, karena malam tadi terlalu lembur kerjaan banyak, gitu kan. Orang bangun jam 3:30, jam 3, orang bangun pas jam 4:30, jam 4:30. Di situ mau mandi, di situ mau wudu. Kadang-kadang ke toilet tak sempat, terpaksa numpang toilet masjid.
Masya Allah. Tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk hadir di rumah Allah. Jadi kalau ingat waktu kita ke Masjid Al-Hakim Padang, ada penjemputan di pintunya ceklok. Saya pikir teman dulu itu absen karyawan itu. Paten kali karyawan masjid ini pagi-pagi dari absen. 3 pintu kiri kanan belakang depan ada cekloknya. Yang kayak kantor-kantor itu lah. Pakai sim jari. Awak pikir pakai absen. Tapi yang tua-tua, yang paling tua-tua pula apa karyawannya. Pas panitia apa PKM menyampaikan sambutan itu Ustaz absen jamaah. Absen jamaah yang 5 waktu selama seminggu tak putus kami kasih reward. Jadi kalau seandainya kita inilah ada absen secara pribadi, tapi Allah sudah punya absen tersendiri itu. Tengok dia Pak Anto, cek, oh tak ada alpa, tak ada apa, tak ikut sama syukur ada di Al-Maksum. Oh, Allah Ta'ala akan memberikan penilaian tersendiri buat kita itu. Karena ada orang yang selalu datang ke rumah Allah, komunikasinya selalu baik. Bayangkan kalau kita selalu datang ke rumah pejabat, cair barang itu, belum keluar proposal itu, apa hajat Ustaz? Kan gitu dia. Tapi kalau tak pernah datang ke rumah, jangankan belum awak keluarkan proposal, dia datang, Bapak dari mana? Nama Bapak siapa? Kenapa? Tak pernah datang, tak pernah komunikasi, tahu-tahu minta bantuan. Balik awak proposal itu campak ke tong sampah. Beda dia kalau sudah komunikasi itu. Apa aja? Ada yang bisa saya bantu? Itulah kalau komunikasi jalan lancar. Insyaallah mudah-mudahan Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan buat roh junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu dan senantiasa berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir dan dari dunia inilah kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Karena asbab kita selalu berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Muslimin yang dirahmati dan diberkahi Allah. Pada pagi hari ini kita kembali mengutip kalam perkataan dari Ali bin Abi Thalib yang dinukilkan dalam kitab Nasaihul Ibad Imam An-Nawawi. Ali bin Abi Thalib pernah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu pernah berkata, "Man istata'a ilal jannati sara'a ilal khairat." Siapa yang merindukan surga, dia akan bersegera melakukan kebaikan. Kita kalau mau punya duit, logikanya tentu harus bekerja. Akan sebuah keanehan, mau hidup senang, mau hidup layak, tapi tak mau bekerja. Sama juga persis, mau masuk surga, tapi tak mau ibadah. Seolah-olah itu surga itu nenek moyang kita, seolah-olah punya kunci surga. Kalau atau awak punya surga, punya kunci surga, boleh lah. Ibadah tak ibadah udah jamin masuk surga itu. Tapi surga itu urusan akhirat, urusan hak prerogatif Allah. Allah yang memberikan penilaian pantas atau tidaknya kita masuk surga. Jadi oleh karena itu kata Ali bin Abi Thalib, man istata'a ilal jannah sara'a ilal khairat. Siapa yang merindukan surga, dia akan bersegera melakukan kebaikan. Jadi kalau kita ingin masuk surga, maka kerjakan amal-amalan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh ahli surga. Salah satu di antara amal ibadah amalan ahli surga yang dikerjakan di dunia ini, kata para ulama, adalah tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda.
Jadi ibadat tahajud itu tak main-main, itu bukan kaleng-kaleng itu. Tahajud itu adalah merupakan ibadah kerjaannya ahli surga yang dikerjakan di dunia. Salah satu di antara keutamaan yang akan kita dapatkan peroleh tatkala kita mendawamkan, melazimkan, membiasakan tahajud itu maqamam mahmuda. Maqam tempat. Makam itu tempat kedudukan. Cuma kalau sampai ke Indonesia itu makam jadi kuburan. Itu yang aneh di tempat kita. Makam jadi kubur. Mana Pak? Nak ziarah. Ziarah kemana? Ke makam si fulan. Padahal dalam bahasa Arab itu makam itu kedudukan. Makam Ibrahim di sisi Ka'bah itu. Ada tak kubur Ibrahim itu? Tidak ada kan? Tidak ada kubur Ibrahim di sebelah Ka'bah. Makam itu kedudukan, makam mahmudah, makam yang mulia. Jadi orang-orang yang dawam, orang-orang yang melaksanakan tahajud di sepertiga malam akan mendapat anugerah pertama yang Allah berikan kepadanya, maqam mahmudah. Apa itu maqam mahmudah? Kedudukan yang mulia. Hari ini berapa banyak orang yang mendapatkan kedudukan, tapi alhamdulillah kedudukan itu pula yang mengantarkan dia sengsara. Tapi kita yang kita inginkan itu maqam mahmudah, makam kedudukan yang mengantarkan kita mendapatkan bukan hanya kemuliaan di sisi Allah, bukan hanya kemuliaan di sisi manusia, tapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Dan itu akan kita dapatkan tatkala kita dawamkan, membiasakan tahajud. Ustaz, aku tak bisa bangun, tak usah bangun jam 2 Ustaz. Kalau bangun jam 2 tertidur balik, tak usah bangun jam 2. Apa yang bangun jam 2? Bangun jam setengah 4, jam 3.30. Mandi, bersih-bersih, tahajud, segala macam. Tak lama setelah itu berangkat subuh. Kalau bangun jam 2 ke jam 4 itu lama kali. Nak tahajud baca Quran, ketiduran. Sekali sadar apa? Jam setengah 6. Tahajud dapat, sholat berjamaah ke masjid ketinggalan. Jadi harus bisa memanage waktu Pak Nasution. Jangan paksakan kita bangun jam 2. Bangun jam 2 bersih-bersih badan, selesai itu jam 3. Tengok jam 3, lama lagi ya, tidurlah sebentar. Begitu tidur jam 5.30 terbangun, mau ke masjid, mau berangkat. Kata orang rumah, abang mau ke mana? Mau ke masjid. Orang dah balik bang dari masjid. Jadi manage waktu. Tidak bisa bangun jam 2, ambil di akhir waktunya. Jam 3.30 mandi, jam 4 tahajud. Selesai itu baca Quran sebentar, berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Jadi kata Sayyidina Ali, man istata'a ilal jannati sara'a ilal khairat. Barang siapa yang merindukan surga, dia akan bersegera melakukan kebaikan. Jadi ahli surga itu ahli kebaikan. Orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang selama hidup di dunia adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah wajib ya. Waktu sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang apabila kita kerjakan, kita mendapat pahala darinya, sekecil apapun. Jadi jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam jannahnya Allah. Rapor kita itu hijau semua. Nanti rapor tak bisa ditipek. Kalau sekarang rapor masih bisa di apa namanya itu? Kalau kita kuliah itu perbaikan nilai. Nanti tak bisa diperbaiki nilai itu. Yang merah lah. Kalau sekarang masih bisa perbaikan nilai. Ada kenalan lama tak sekolah lupa bahasa itu. Ada istilahnya itu. Remedial, apa anto yang tahu? Remedial, anto yang tahu. Lupa nanya Pak Guru tadi dulu. Kalau sekarang masih bisa kita remedial. Perbaikan nilai, bawa gula jeruk sekilo ke rumah guru, bawa kalau kami itu kita sekolah dulu, tanya lah Pak Budi, itu kalau menjelang mau ujian itu,
angkat air ke rumah guru tuh. Pokoknya kamar mandi rumah guru tuh udah penuh dengan air. Oh, guru tinggal mandi, tinggal hari ini tak ada tuh. Murid ibu-ibu satu pun tak ada udah dalam rumah. Ajak udah sama sekali. Jadi kata Sayyidina Ali, siapa yang merindukan surga, dia akan bersegera melakukan kebaikan, tak pernah menunda-nunda. Karena apa? Karena kematian juga tak ada waktu tundanya. Kalau bisa ditunda-tunda kematian masih bisa lah. Tunggulah 2 bulan lagi lah aku mau ibadah. Insya Allah mudah-mudahan kalau dah panen yang sana, dah naik harga sawit itu, insya Allah aku ke masjid lah. Pas belum naik kawan itu, dah awak yang turun dulu, selesai. Apa kata kawan itu? Offside. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Ali, wa man asfaqa minan nari intaha 'anis syahawat. Siapa yang takut disiksa neraka, dia akan berhenti mengikuti hawa nafsu. Jadi berbanding terbalik dia. Kalau surga itu penghuninya ada ahli ibadah, neraka itu penghuninya ahli maksiat. Ahli maksiat. Jadi kalau kita tak mau masuk neraka, takut masuk neraka, jangan bergabung dengan ahli maksiat. Jangan berkawan dengan pelaku-pelaku kemaksiatan. Jangan berkawan dengan boleh, kan? Berkawan boleh, tapi jangan ikut-ikutan. Boleh berkawan, karena tidak ada larangan kita untuk berkawan dengan siapa saja. Boleh kita berkawan. Tapi kalau dikhawatirnya berkawan dengan minyak wangi, kebahagiaan wanginya, berkawan dengan tukang pandai besi, bolong celana kita. Contoh adalah berkawan dengan tukang ahli hisab. Robek, saya jumpa saya berapa itu, Robek. Salahkan juga lah tukang kusum. Kata orang rumah, itu asap rokok abang. Kenapa kan? Salahkan juga lah tukang londi itu. Kenapa jumpa itu berlobang-lobang, Pak? Abang lupa, kenapa merokok? Tembakau itu pindah kena jubah, berlobang lah dia. Nah itu juga. Jadi kalau kita takut dengan neraka, jangan pernah melakukan perbuatan yang dapat mengantarkan kita ke neraka. Nah, ada maklumlah kita itu sekecil apapun kemaksiatan. Kalau kita mau masuk surga, sekecil pun apa ibadah kerjakan. Kalau kita tak mau masuk neraka, sekecil apapun kemaksiatan jangan tinggalkan. Bukan hanya dosa-dosa maksiat yang paling besar. Jadi semalam saya pernah baca satu artikel yang cukup menarik. Karena seorang ulama ditanya beliau, wahai ulama, tolong carikan saya tempat di mana saya tinggal, di situ tak ada orang menghibah saya, tak ada orang menggunjing saya, tak ada orang memfitnah saya. Lalu ulama tadi bawa dia ke pemakaman, ke kuburan. Di sinilah kau tinggal. Di sini kau tinggal beres, bebas dari hibah dan sebagainya. Dia datang ke ulama itu, Ustaz, minta cari tempat di mana saya tinggal. Di sana tempatnya tak ada orang hibah, tak ada orang gunjing, tak ada orang fitnah. Jadi ulama tadi pimpin dia bawa ke kuburan. Kau tinggal di sini, insya Allah di sini tidak ada orang yang menghibah. Orang bertetangga dengan kuburan, mana ada. Jadi selagi kita tinggal dalam lingkungan masyarakat, dalam siapapun orangnya, itu tak akan pernah terlepas dari riba, fitnah, gunjing dan sebagainya. Jadi bagaimana? Jadi jangan pula kita ikut-ikut meribah. Kenapa? Karena orang-orang yang meribah itu kata Allah Subhanahu Wa Taala seperti makan daging saudaranya sendiri. Itu dia. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, hindari perbuatan-perbuatan yang mampu mengantarkan kita, yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Paling sederhana, kalau kita mau masuk surga, kerjakan apa yang Allah perintah. Tak mau masuk neraka, tinggalkan apa yang Allah larang. Itulah dia takwa, intisalul awamir wa jitinabun nawahi. Kerjakan apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Ini yang kedua. Wa man asfaqa minan nar intaha 'anis syahawat. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali, wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi lazzat.
Siapa yang yakin datangnya kematian, dia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Bagi kita yang meyakini bahwa kematian itu setiap saat datang, maka dia tak akan pernah terlena dengan kesenangan dunia. Kalau urusan dunia itu tak bisa kita pungkiri, tak bisa kita pungkiri. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai duit. Tapi tidak semuanya bergantung hidup pada duit. Jangan pernah melihat urusan dunia ini, jangan melihat kenikmatan orang lain. Karena kenikmatan manusia dengan kenikmatan kita beda-beda. Ada si fulan nikmat, dia makan sambal, makan bakso pakai sambal. Nikmat kali kalau kawan itu makan bakso pakai sambal. Awak coba juga ikut selera dia, pulang ke rumah mencret. Kenapa? Karena nikmatnya Pak Haji Muhtar dengan kenikmatan saya beda-beda. Urusan dunia tidak sama kita. Nikmat dia dengan nikmat saya beda. Tapi kalau urusan akhirat sama persis. Sama persis, tak ada beda. Itulah luar biasa nikmatnya akhirat ini. Nikmat akhirat itu sama. Tahajud Pak Anto dengan tahajud saya nikmatnya sama. Tapi makan beda. Awak nengok porsi badan besar. Ini badan gemuk nih, makan pasti banyak. Awak kasih piring besar tak habis. Rupanya dia lagi diet. Kenapa tak habis? Badan kau gemuk tak? Aku lagi diet, Ustaz. Jadi untuk nikmat akhirat itu tidak bisa kita berkaca dengan kawan sebelah. Mantap betul lah kau tengok Ustaz Cipto minum kopi. Tetap kali lah kau tengok. Minum kopi dia, awak balik ke rumah. Oh, asam lambung. Jadi untuk kenikmatan akhirat jangan berkaca pada kenikmatan orang lain lah. Mantap kali lah kawan tu pakai Toyota Alphard, enak kali lah pakai Toyota Alphard. Dia punya kaplingan 100 hektar. Awak punya 2 hektar, paksa juga bencret bayarnya. Jadi jangan untuk urusan dunia, kenikmatan urusan dunia tak bisa kita ukur sama dengan kenikmatan orang lain. Tidak bisa. Kenapa? Karena nikmat dia dengan nikmat kita beda. Tapi kalau untuk urusan akhirat itu sama persis itu. Berdiri di saf yang sama, dengan imam yang sama, rukuk sujud kita sama, akan mendapatkan kenikmatan yang sama dan akan mendapatkan pahala yang sama. Begitulah Allah, Maha Sucinya Allah, kasih sayangnya. Sehingga tak beda-beda, si miskin, si kaya, pejabat, konglomerat, rakyat, jelata, melarat, tatkala berdiri di saf yang sama, mengerjakan ibadah yang sama, pahalanya juga sama. Itulah dia. Itulah indahnya Islam itu. Itulah indahnya Islam. Untuk mendapatkan pahalanya mudah, tak perlu bayar-bayar. Jadi kata Imam Sayyidina Ali, wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi lazat. Siapa yang yakin datangnya kematian, dia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Dunia itu adalah perhiasan. Menipu dia. Dunia mazratul akhirat. Dunia adalah jembatan penghubung bagi kita untuk menghadapi menuju ke kehidupan akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, wa man 'arafat dunya hanat alaihi musibah. Siapa yang mengetahui bahwa dunia adalah tempat ujian, itu saya tadi. Siapa yang mengetahui dunia itu adalah tempat ujian, maka semua musibah akan dirasa ringan. Kalau kita yakin bahwa dunia ini tempatnya ujian, maka kita akan merasakan bahwa semua ujian itu akan ringan dia. Kenapa? Ma'asabak musibat illa biiznillah. Tak ada musibah yang kecuali atas izin Allah. Jadi musibah yang terjadi pada kita semuanya adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ikhlas, ridho, tawakal. Maka paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan tatkala kita mendapatkan musibah. Yang pertama kalau kita mendapat musibah, apapun musibah itu, yakinkan diri kita bahwa musibah itu adalah merupakan ketentuan Allah. Sehingga tidak ada lagi duel, tidak galau lagi, ikhlas. Kenapa? Karena Allah.
Yang kedua, kalau kita dapat musibah, yakinkan bahwa musibah itu adalah cara Allah untuk menguji keimanan kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Allah tak biarkan begitu saja kita ini mengatakan saya ini beriman. Sebelum apa? Sebelum kita diuji. Apa ujiannya? Kemarin Ustaz Hamidi, Syekh Hamidi sudah sampaikan. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Itu ujian Allah. Banyak ujian Allah. Untuk apa? Kenapa harus uji kita? Karena memang kita ini memang harus diuji. Kalau tak diuji tak kelas kita. Cuma ujian Allah itu sesuai dengan kadar kemampuan. Maka saya sampaikan, anak TK tak mungkin soal ujiannya anak SMA, kelengar dia. Soal anak SMA tak mungkin diberikan soal anak TK, ketawa ketiwi dia. Maka ujian itu sesuai dengan kemampuan. Ada pertanyaan kemarin waktu saya menyampaikan taklim di pesantren haji. Dia bertanya begini, Ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji manusia itu sesuai dengan kemampuan. Betul. Ada orang meninggal dunia, ayahnya, mamanya meninggal, anak yatim, dia miskin. Dari sisi mana mampunya itu? Secara ekonomi kan tak mampu. Betul. Tapi Allah lebih tahu apa? Mampu itu bukan hanya urusan finansial, tapi mampu itu ada urusan kesabaran di sana. Ada orang kaya raya banyak duit, tapi secara ekonomi mampu, tapi secara kesabaran dia tak mampu. Begitu meninggal istrinya, meninggal anaknya, minum tua dia. Kan gitu. Secara ekonomi sabar, secara ekonomi dia mampu, secara finansial dia mampu, tapi tak punya kemampuan kesabaran. Memang anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Sepekan setelah itu omaknya meninggal. Secara finansial dia tidak mampu, tak mampu mengatasi. Tapi Allah tahu dia jauh lebih sabar dari ketimbang kita yang punya finansial. Jadi kesabaran itu, kemampuan itu, ayat Allah itu tak pernah salah itu. Ayat Allah itu tak pernah salah. La yukallifullahu, tadi dibaca oleh imam kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan pernah menguji seseorang kecuali kemampuannya. Jadi jamaah, itu dia. Dan yang ketiga, kalau kita dapat musibah, selain musibah itu datang dari Allah, kemudian ujian, musibah itu sarana bagi kita untuk muhasabah. Apalagi kematian. Saya selalu agak sedikit lantang. Makanya ada jamaah ngomong sama saya, Ustaz, banyak jamaah yang tak suka sama Ustaz. Kalau ceramah sih mati aja. Oh, mati itulah yang pasti. Yang pasti itulah yang kita cerita. Mau aku cerita naik jadi bupati tak mungkin, tak pasti. Mau cerita tentang itu tak pasti, tapi mati pasti. Maka cerita yang pasti saja. Jadi kematian itu kan sarana bagi kita untuk muhasabah. Apalagi bagi kita yang kerjaannya tukang gali kubur. Semalam Ustaz Hamid sampaikan itu. Berapa banyak orang yang hari ini kerjaannya tukang gali kubur tapi tak sadar mati. Begitu dia gali kubur pagi, ke bumi jam 11.30, habis ke bumi azan kemana? Tukang gali kubur sendiri tak datang ke masjid. Bahkan mohon maaf, tukang parkir payah yang tadi mandi jenazahnya pun tak datang ke masjid salat berjamaah. Artinya apa? Hasibu qabla an tuhasab. Hisablah diri kamu sebelum datang penghisaban. Kama bil maut wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai mau'izah, pelajaran. Jadi kalau ada orang meninggal dunia itu, kita melayat itu bukan hanya sekedar untuk memberikan setawar sedingin bagi orang yang meninggal dunia, tapi yang jauh lebih penting daripada itu, besok orang akan takziah juga di rumah kita. Hari ini saya takziah ke rumah sebulan, besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, barangkali pasti orang akan takziah ke rumah saya. Kalau hari ini saya memandikan jenazah si fulan, besok lusa orang mandikan jenazah saya. Kalau hari ini si fulan mengapankan saya, besok orang akan mengapankan saya. Hari ini orang mensolatkan si fulan, besok lusa orang mensolatkan saya. Kalau hari ini orang memasukkan si fulan ke dalam liang kubur, besok lusa jasad saya pula yang biasa. Jadi makanya kalau ada musibah itu jadikan musibah kematian itu sebagai sarana muhasabah kita.
Jadi kalau ada orang dah 10 kali, 40, 50 kali datang ke kubur, ikuti proses kematian itu, tak sadar-sadar itu, itu Allah. Wallah, bagaimana lagi Allah mengingatkan kita. Ditegur dengan sakit tak sadar, ditegur dengan kesulitan ekonomi tak sadar, ditegur dengan kematian juga tak sadar. Ayo, bagaimana lagi Allah mau menegur kita. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini, singkatnya itu, usia kita dunia itu antara tarikat, antara azan dan iqamah, antara azan dan iqamah. Azan iqamah tak panjang. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini dapat kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita, memperbanyak saldo tabungan akhirat kita, menuju ke kehidupan yang paling abadi, yang paling hakiki di yaumil akhirat. Pintu gerbangnya adalah alam barzakh. Jadi kalau mau ke akhirat, lewat dulu alam barzakh itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.